Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Kita harus membawa berita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin 9 Mei 2022 terambil dari Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudaraku, sebelum zaman modern, peperangan fisik lazim terjadi, baik antar suku, wilayah, kerajaan, atau bangsa. Tentulah setiap perang harus dimenangkan. Tidak ada pihak yang ingin kalah. Karena itu setiap orang harus memperlengkapi dirinya di dalam berperang. Selain supaya ia bisa melindungi dirinya atau menghalau serangan musuh, tetapi juga supaya ia bisa menaklukkan musuh-musuhnya. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan dalam kitab Efesus ini menggambarkan kondisi peperangan yang dialami oleh umat Kristiani. Memang bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan rohani, di mana musuh-musuh dari umat Kristen atau kekristenan adalah kuasa-kuasa kegelapan dunia ini yang ingin menghambat lajunya pemberitaan Injil keselamatan. Rasul Paulus mengingatkan setiap pengikut Kristus untuk mengenakan kasut kaki, yakni kerelaan atau kesediaan dengan ikhlas dalam pemberitaan Injil. Dengan ilustrasi ini, Paulus hendak menegaskan bahwa semua warga gereja atau umat Kristen bukan hanya sibuk memakai beragam perlengkapan, namun tidak mau pergi berjuang memperluas wilayah pekabaran Injil di dunia ini. Orang Kristen tidak hanya sibuk memperlengkapi diri dengan belajar Alkitab serta berbagai pengetahuan iman yang lebih dari cukup, tetapi yang terpenting menyadari panggilannya sebagai pengikut Kristus, yakni bersedia dalam kerelaan untuk pergi memberitakan Injil. Berbeda dengan perang fisik yang sering membawa kesusahan, kesengsaraan, atau duka bagi yang berperang atau keluarga
Tetapi pemberitaan Injil adalah dalam mewujudkan damai sejahtera Allah kepada dunia ini. Sebab Injil adalah kabar sukacita. Maka setiap orang yang pergi dan berangkat memberitakan Injil, dia tidak membawa kesusahan, dia tidak membawa kemelaratan, dia tidak membawa kesengsaraan, tetapi dia membawa sukacita, kabar baik. Setiap orang Kristen menyampaikan inti daripada Injil, yakni damai sejahtera kemana atau dengan siapapun ia berada. Memberitakan Injil bukan saja secara verbal, tetapi terlebih melalui keseluruhan sikap hidupnya dengan perbuatan baik yang meneladani kasih Yesus Kristus. Saudaraku, dimanapun saudara berada, biarlah Injil Allah dapat terlihat dengan nyata melalui keseluruhan hidupmu, baik tutur katamu, sikapmu, dan perbuatanmu. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu untuk segala kebaikan yang boleh kami peroleh dari Tuhan. Semuanya adalah karena kemurahan hati Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu kami tak ragu untuk mempercayakan dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa dan kasih Tuhan, supaya Tuhanlah yang senantiasa menyertai, menjagai, dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami hendak melakukan berbagai tugas pekerjaan tanggung jawab kami, juga di dalam interaksi kami dengan sesama kami. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini dan di dalam interaksi kami menjadi panggung untuk pewartaan Injil keselamatan dari Tuhan melalui tutur kata, sikap, perbuatan baik kami. Kiranya boleh mencerminkan kasih Yesus Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga warga jemaat-Mu. Tuhan, kiranya menolong warga jemaat-Mu untuk memperoleh apa yang mereka rindukan, yang mereka dambakan, yang seturut kehendak Tuhan. Dan berilah kesejahteraan kepada setiap keluarga warga jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhanlah yang memberkati pengobatannya sehingga mereka sembuh. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, seluruh pemerintah kami mengerjakan tugasnya dalam takut akan Tuhan untuk mengayomi seluruh warga masyarakat dan mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau-Lah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.
Salam sehat bagi kita. Shalom, Horas.